sendiri style akhirnya kan gitu. Jadi ya halo, kalian lagi mendengarkan podcast saya yang berjudul WCL, Wawancara Lintas Waktu. Ya, jadi kenalin gue Diasa, dan di sini gue kayak bikin podcast aja sih. Nggak ada tujuan sebetulnya, nggak ada tujuan lain selain ingin berkomunikasi aja, karena waktu SMA gue sering berkomunikasi sama orang, dan di masa selanjutnya yaitu kerja atau kuliah, gue lebih jarang berinteraksi sama orang. At least cuman paling sama NPC aja sih. Dan sejujurnya mau komunikasi secara formal itu malah ngabisin energi ya, bukan malah nambah energi. By the way, gue extrovert. Dan kenapa harus WCL? Ya, namanya juga lintas waktu ya. Gue merasa gue nggak seproduktif itu. Gue nggak produktif amat ke orangnya. Jadi makanya dikasih judul lintas waktu. Siapa tahu satu waktu gue kelewat, lupa, atau ya manusiawi. Terlepas dari itu, gue emang pemalas sih orangnya. Dan alasan terakhir adalah gue pengen analisis aja sih. Ya, walaupun gak ada background sama sekali di podcast penyiaran atau ya, basically ini adalah proses pembelajaran. Oke, untuk perkenalan mungkin kita bahas yang simpel-simpel dulu aja kayak sebetulnya aku nggak perlu nanya ke gue hal ini, soalnya gue nggak sepopuler itu gitu. Nggak ada orang yang pengen tahu hari ini gue ngerasain apa. Nggak ada yang pengen tahu juga gue hari ini makan apa, atau seremeh hari ini gimana napasnya, sudah berapa kali dihirup, atau sudah berapa kali bolak-balik kamar mandi. Tapi kalau lu nanya kayak gini, gue wajib jawab, hari ini baik, semoga makin baik ke depannya. Mungkin gue pengen ngurangin yang namanya harapan-harapan dalam hidup gue, karena ternyata yang menghancurkan diri gue sendiri itu ya harapan-harapan gue. Kayak gitu. Terlepas dari itu, semuanya berjalan seperti jam aja gitu. Kayak jam segini udah pasti kayak gini, jam segitu udah pasti gitu. Ya itu berputar dan selalu sama jamnya, sayangnya. Oke, selanjutnya yang jadi keresahan buat gue itu paling adalah gue baru nyadar ternyata orang yang mencuri start tuh nggak keren-keren amat gitu, nggak bagus-bagus amat. Jadi yang tercepat tuh bukan sebuah privilege gitu. Ya apapun itu, gue rasa setiap keputusan pasti punya konsekuensi ya. Tapi jujur, mungkin ini pertama kalinya gue curi start yang emang gue sejujurnya nggak pernah bayangin kondisi ini dimana gue merasa dunia tuh berjalan begitu lambat gitu. Ternyata cuman guanya aja yang terlalu tergesa-gesa ya. Setelah jadi garis besarnya gini, gue setelah SMA tuh gue ngebet banget pengen kuliah atau enggak kerja. Di 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Januari, setelah gue ditolak oleh beberapa beasiswa ya, gue langsung memutuskan buat gue kerja dulu deh. Kalau soal kuliah mungkin bisa sambil kerja atau seremeh nunggu 1 tahun, udah apa-apa lah. Yang penting gue ada kegiatan dulu nih, soalnya dulu gue benar-benar nggak mau diem orangnya. Segala dikerjain. Semenjak Januari akhir, gue cari info loker, gue bikin lamaran tulis, gue bikin lamaran CV ya, dan lain-lain. Jadi sebelum kalian
teman-teman saya ya ribet waktu setelah perpisahan bikin CV cari loker, saya sudah duluan. Ya saya ya jadi ya pada akhirnya gue dapat hasil dari sana. Gue udah pindah kurang lebih 2 tempat kerja, yang satu freelance, yang tempat kerja kedua ya tetap, cuman ada ketidakpuasan di tempat kedua, dan sekarang tempat yang ketiga ya. Mungkin ini adalah selanjutnya, ada tempat selanjutnya, itu tempat keempat ya. Doain aja bulan ini. Terlepas dari itu semua, yang gue rasain sekarang adalah kosong aja gitu. Gue yang harusnya bisa melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat untuk mungkin keluarga gue kayak jadi orang yang udah nikah aja, kerja karena sebuah paksaan, bukan lagi sebuah tantangan. Kalau misalnya paksaan itu adalah sebuah tantangan, mungkin gue bakal mengikuti. Tapi paksaan di sini adalah senjata makan tuan yang dulu gue buat sendiri. Jadi gue ngerancang sebuah senjata, gue ngerancang sebuah benteng, sebuah istana yang mana harusnya gue pikir itu bisa melindungi gue. Tapi sekarang tuh gue ngerasa istana itu malah mengekang gue gitu, tidak membiarkan gue lepas untuk bercanda gue dengan rakyat-rakyat jelata lah, atau bahkan ke istana lain. Itu sangat benar-benar sebuah keresahan yang benar-benar yang sangat gue rasakan sekarang gitu. Imajinasi yang ada di pikiran, nggak tahu kenapa gue sering banget kebayang sama masa-masa gue di SMA. Nggak tahu memang itu yang sangat ikonik dengan gue yang baru atau yang pasti masih terpatri. Itu adalah perihal masalah masa depan sih pastinya. Berkeluarga nanti, gue nggak tahu gimana cara gue berkeluarga nanti, gimana gue beli rumah dulu, gimana gue sukses dulu ya. Emang sukses tuh bukan tentang harta atau punya istri banyak atau apapun itu, tapi yang jelas bagi gue sukses itu adalah ketika gue bisa ikhlas melepas semua ini gitu. Nggak ada kata menyesal dalam hidup gue. Itu adalah sebuah kesuksesan bagi gue. Dan daripada kita bahas itu lebih jauh, mungkin kita next aja. Yang gue mau tahu dari masa depan, ini sebetulnya pertanyaan iseng. Yang pertama itu, apa gue bisa jadi kayak dulu lagi kalau gue masuk ke tempat kerja gue yang baru nanti. Ya gue tahu lu yang minggu depan pasti, gue yang minggu depan pasti nggak bisa langsung jawab, karena tanggal 27 men gue selesai di sini. Maksudnya tanggal 26 gue terakhir kerja, tanggal 27 nya ya gue end game here. Well, semoga baik-baik aja ya. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah gue bisa produktif minggu depan? Coba kita buktikan. Yaitu dia wawancara lintas waktu. Semoga diri gue bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya, karena emang konten ini gue juga sendiri sebetulnya ya. Kalau misalnya kalian mau mengajukan beberapa ide atau beberapa topik pembahasan, misalnya kenapa enggak bahas berita dari perspektif lu gitu, boleh. Sejujurnya gue nggak sepintar itu kok. Gue suka baca buku, cuman gue nggak se kritis gitu. Gue masih amatir. Ya itu dia, sekian dari gue.